Saya kira apa yang sudah dilakukan IAI selama ini sudah sangat bagus ya. Memperhatikan mahasiswanya, memperhatikan fakultasnya, memperhatikan ITB-nya gitu ya. Kemudian kebetulan kan IAI juga banyak berkecimpung juga di real industri ya. Linknya itu sangat baik, saya lihat linknya sangat baik ya, networkingnya sangat baik. Kita lihat kalau saya pribadi kalau pilih orang ya dulu, kalau di IAI udah jaminan mutu lah. Saya ya mengenai itu IAI diharapkan sebetulnya ke depannya bisa lebih membumi. Artinya kalau di sini artinya lebih dekat dan lebih dikenal oleh semua orang. Ya, yang selama ini kita jalankan ya IAI dengan stay, saya rasakan sih sudah bagus ya, tinggal mungkin ditingkatkan dalam arti frekuensinya diperbesar atau mungkin volumenya ya. Kalau saya melihat, saya kira IAI selama ini saya bangga gitu ya, punya ikatan alumni elektro yang saya banggakan lah. Kalau saya bandingkan dengan yang lain, saya kira termasuk yang lain. Yes. Misalnya Indonesia Panian juga termasuk paling besar, aktivitasnya paling menonjol, kekompakannya cukup tinggi. Di antara alumni saya kira termasuk sangat kompak. Aktivitasnya gas yang terkenal di antara Ingat saya, dia itu jadi ada dia teman saya, satu angkatan, kelahirannya juga sama-sama 63, beda 1 bulan, jadi mungkin karirnya hampir sama. Tetapi dia aktif di koperasi ataupun jadi waktu mahasiswa itu dia Kokesma dia Pak ya, dulu Kokesma, udah dagang berarti dia. Hobinya dagang sebetulnya kan gitu ya. Tapi ya saya mengenal dia dan keluarganya. Jadi adiknya itu pernah jadi dekan di ITS, kakaknya jadi profesor di UI, teman saya di Jogja. Jadi sebenarnya keluarganya ya saya keluarga pendidikan berarti Pak. Wah, tapi dia sendiri yang lain gitu. Tetapi saya kira dengan dia dari Arus Kuat, terus kemudian waktu saya akan tiba-tiba Arus Kuat bisa ke Telkom itu juga. Saya dia cepat heran. Fast learner. Jadi kan begitu dia mau dapat beasiswa tahun 96, saya kebetulan pulang dari Jepang. Saya punya ide dengan Pak John Welly kerjasama Telkom dan ITB bagi S2 multimedia. Jadi dia S2-nya sudah terhilang dengan sistem multimedia. Nah, makanya dia menjadi lulusan S2 yang terkait dengan multimedia. Ternyata dia bisa dipakai di Telkom menjadi direktur salah satu kepala divisi waktu itu kan. Nah, sekarang di direktur jaringan. Jadi saya pikir tidak salah tuh, mulai dari koperasi, kemudian keluarga pendidik, nyambung semua. Jadi kita harus membuat satu rantaian untuk sesuai dengan sekarang direktur jaringan lagi. Nah, jaringan 2.0 Telkomsel itu kan menjadi suatu penting untuk ke depan. Jadi saya kira kenapa tidak Pak Asa ini menjadi suatu potensi menjadi ketua. Saya mengenal dia baik sampai sekarang. Jadi sekarang walaupun kita jarang ketemu, tapi ya dia selalu ingat sama karyawannya sampai sekarang gitu ya. Dan memang perlu diteladani lah sosok seorang Mas Arif gitu ya, karena dia sangat baik terhadap karyawannya gitu. Pak Asa yang saya kenal adalah pribadi yang sederhana, profesional, humble, punya hobi naik motor besar, suka diving. Kalau naik motor besar, kita pernah Pak ya, touring bersama di Citarik. Tapi untuk divingnya, mohon maaf Pak, masih hutang. Nanti sebagai direktur network Telkomsel bisa bareng-bareng dengan kami ke Raja Ampat Pak. Sekalian Pak, nengok empliknya, Bapak jangan lupa. Masih terus dukungannya Pak ya. Sekali lagi Pak Asa, sukses di tempat yang baru. Selamat sukses buat Pak Asa. Saya kenal Pak Asa sebagai seorang leaders, seorang teachers, dan seorang bikers. Sebagai seorang leaders, Pak Asa mengajarkan bagaimana mengelola bisnis, memimpin, dan mengelola organisasi di DIVES. Sebagai seorang teachers, guru, Pak Asa mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita.
sebagai seorang Bakers level 5, luar biasa. Selamat sukses buat Pak Asa. Pesan saya untuk Pak Asa, secara profesional saya melihat Bapak adalah seorang yang punya totalitas di pekerjaan yang sangat tinggi, menjadi panutan buat kami semua, dan seorang pemimpin yang humble. Secara pribadi saya mengenal baik Pak Asa, beliau adalah orang yang sangat jawani, kemudian beliau juga punya balancing of life-nya yang sangat bagus. Terkadang beliau menjadi ustadz, terkadang beliau bisa menjadi pembalap, terkadang juga bisa menjadi seorang olahragawan. Bahkan ini yang mungkin paling menarik karena beliau juga seorang penyelam. Nah, ini yang menjadi Pak Asa punya balancing yang sangat bagus, dan saya punya pengalaman yang luar biasa yang tidak akan pernah saya lupakan karena Pak Asa pernah menyelamatkan saya dari tenggelam, kejadian tenggelam pada saat di Kepulauan Seribu. Jadi Pak Asa, dari kami selalu kami mengucapkan selamat buat Bapak. Sekali lagi selamat buat Bapak. Salam dari kami semua. FMS Solid, Speed, Smart. Jadi kalau saya menilai orang itu pakai karakter, capabilities, itu untuk itunya, dan yang ketiga connectionnya, itu network saya bilang. Ketiga-tiganya memenuhi persyaratan. Jadi kalau normatifnya siapapun yang akan jadi calon saya pasti mendukung. Jadi karena calonnya cuma satu, semua energi saya gunakan untuk karakternya oke. Jadi tentu saya mantan ketum nanti akan sangat senang kalau ketum berikutnya itu dipimpin oleh orang yang saya yakini bisa menjalankan amanah ini.